Perkenalkan, nama saya Iko Manggide Yudhistira dengan NIM 09191032 dari Prodi Teknik Perkapalan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai diffusion brazing. Yang pertama ada definisi diffusion brazing, yang kedua ada kelebihan dan kekurangan dari diffusion brazing, dan yang terakhir ada contoh video atau pengaplikasian pada diffusion brazing. Yang pertama, pengertian. Apa itu diffusion brazing? Difusi memateri atau DFB mengacu pada proses di mana penggabungan bersama-sama komponen logam dari suatu rakitan dilakukan dengan memanaskan logam-logam ini ke suhu memateri dan kemudian meleleh dan mengalirkan logam pengisi memateri antara permukaan faying atau permukaan di dalam sendi yang di brazing. Rakitan ini kemudian ditahan pada suhu memateri untuk waktu yang cukup untuk memastikan paduan yang memadai antara BFM atau brazing filter metal dan logam dasar yang disambung. Biasanya, sampai sifat fisik dan mekanis sambungan menjadi hampir sama dengan logam tidak mulia. Tekanan mungkin atau mungkin tidak diterapkan ke rakitan selama proses peluburan atau difusi BFM ini. Biasanya dilakukan dalam tungku memateri. Meskipun memateri difusi biasanya dilakukan dalam tungku yang secara khusus dikhususkan untuk memateri atau perlakuan panas. Ini juga memungkinkan untuk mengepang dua komponen secara bersamaan dengan pemanasan induksi atau bahkan dengan memateri dengan obor. Dan kemudian menempatkan memateri ke dalam tungku untuk siklus difusi yang diperpanjang. Siklus difusi dapat berkisar dari 30 menit hingga 80 jam atau bahkan lebih lama dan dapat mencakup penambahan bobot pada bagian-bagian untuk menekannya. Ada banyak metode pemanasan yang tersedia untuk menyelesaikan operasi memateri. Faktor terpenting dalam memilih metode pemanasan adalah mencapai perpindahan panas yang efisien ke seluruh sambungan dan melakukannya dalam kapasitas panas masing-masing logam dasar yang digunakan. Geometri sambungan brace juga merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan, seperti juga laju dan volume produksi yang diperlukan. Cara termudah untuk mengategorikan metode memateri adalah dengan mengelompokkannya dengan metode pemanasan. Berikut ini beberapa yang paling umum. Ada memateri obor, memateri tungku, pematerian induksi, celupkan memateri, resistensi memateri, memateri inframerah, selimut memateri, dan berkas elektron dan memateri laser, serta kepang pengelasan. Metode pemanasan ini diklasifikasikan melalui teknik pemanasan lokal dan difus, serta menawarkan keuntungan berdasarkan penerapannya yang berbeda. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan dari diffusion brazing. Kelebihannya mudah disesuaikan dengan produksi massal dan mudah diotomatisasi karena parameter proses individual kurang sensitif terhadap variasi. Menghasilkan lebih sedikit distorsi thermal daripada pengelasan karena pemanasan seragam dari bagian brazing. Serta rakitan yang kompleks dan multibagian dapat dibuat dengan biaya yang hemat. Untuk kelemahannya, kurangnya kekuatan sambungan dibandingkan dengan sambungan las karena logam pengisi yang digunakan lebih lembut. Sambungan brazing dapat rusak di bawah suhu servis yang tinggi. Serta warna sambungan seringkali berbeda dari warna logam dasar sehingga menimbulkan kerugian estetika. Yang ketiga, contoh pengaplikasian diffusion brazing.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.